Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arufyadi Anita Mokhtar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya adalah dosen program studi obstetrik dan ginekologi, Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dengan bidang konsentrasi saya adalah uroginekologi rekonstruksi. Dalam pendidikan, saya terlibat langsung pada pendidikan sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter, dan pendidikan spesialis obstetrik dan ginekologi. Sistem pembelajaran pada prodi spesialis obstetrik dan ginekologi adalah secara tim teaching, yaitu melibatkan seluruh dosen dari 5 subbagian keilmuan, yaitu feto-maternal, ginekologi onkologi, fertilitas dan endokrinologi reproduksi, uroginekologi, dan obstetrik ginekologi sosial. Menjadi seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi, lulusan prodi harus memiliki kemampuan yang komplit, yaitu communicator, profesional, leader, thinker, entrepreneur, dan edukator. Mata kuliah kali ini kita akan mempelajari mengenai prolaps organ panggul. Capaiannya adalah mahasiswa mampu mengenali gejala dan tanda prolaps organ panggul, mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada prolaps organ panggul, mengenali faktor risiko, mampu menentukan pemeriksaan penunjang, dan mampu melakukan tata laksana prolaps organ panggul baik secara konservatif maupun melakukan tindakan operatif sesuai dengan kompetensinya. Nanti mahasiswa akan mengikuti sesi diskusi interaktif serta belajar mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi ya, ini pertemuan kedua ya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai prolaps organ panggul. Ya. Definisinya adalah turunnya organ-organ panggul ke dalam vagina atau keluar melalui introitus vagina. Kasusnya cukup banyak, dialami sekitar 30% sampai 40% wanita dewasa, terutama usia tua. Menyebabkan keluhan pada 8% wanita. Faktor risikonya prolaps organ panggul ini sangat banyak ya. Faktor risikonya bisa faktor obstetrik maupun yang non-obstetrik ya. Yang paling tinggi adalah karena persalinan atau paritas ya. Jadi seorang ibu hamil melahirkan, sebetulnya pada saat dia melahirkan dia sudah memiliki suatu faktor risiko untuk terjadinya suatu prolaps organ panggul ya. Kemudian persalinan pervaginam ya, melahirkan normal dibandingkan dengan seksosesaria, maka resiko prolaps organ panggulnya akan lebih tinggi pada wanita yang melahirkan secara pervaginam. Nah, ini masih kontroversi apakah seksosesaria merupakan suatu persalinan yang memiliki efek protektif untuk mencegah terjadinya prolaps organ panggul. Kemudian berat bayi lahir yang besar ya. Bayi yang besar otomatis dia semakin meregangkan jalan lahir pada saat persalinan, desakan kepala, kemudian badan ya, sehingga otot-otot dasar panggul meregang, terstretching ya, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor risiko terjadinya prolaps organ panggul. Selain itu usia, kondisi dasar panggul ya, menopause, peningkatan tekan intraabdomen ya, batuk kronis ya, batuk lama, kemudian kebiasaan mengangkat beban berat ya, seorang wanita dengan pekerjaannya atau kebiasaan mengangkat beban, mengangkat cucian yang berat atau bekerja dengan mengangkat beban ya, akan meningkatkan tekanan intraabdomen. Otomatis hal itu akan membuat organ dasar panggulnya akan tertekan ke bawah, otot-ototnya akan teregang ya secara terus-menerus sehingga akan berisiko terjadinya prolaps organ panggul pada kemudian hari. Ya. Kemudian, nah ini ya, obesitas ya, indeks massa tubuh yang tinggi ya. Semakin seorang wanita itu obes, maka tekanan intraabdomen juga akan meningkat ya, sehingga tekanan ke otot-otot dasar panggulnya juga semakin kuat ya. Secara terus-menerus setiap hari maka otot-otot akan melemah, meregang sehingga kendor ya. Suatu saat akan muncul keluhan
prolaps organ panggul. Genetik, ya, wanita Caucasian memiliki risiko terjadinya prolaps, ya. Klasifikasinya ada beberapa macam, ya. Prolaps dinding vagina anterior, kemudian dinding vagina posterior, ya, ataupun prolaps dari puncak vagina, ya. Dinding anterior di sini bisa terjadi suatu sistokel, ya. Sistokel adalah lemahnya penyangga dari vesika urinaria, ya. Jadi di situ vagina bagian anteriornya kendor, lemah, maka vesikanya akan turun, bahkan saat ibu mengejan, vesikanya akan bisa menonjol keluar dari vagina, dan itu adalah namanya sistokel, ya. Sedangkan kalau uretra yang menonjol, kita sebut dengan uretrokel. Kalau sisto-uretrokel, ya, baik kandung kemih maupun uretra itu semuanya keluar, ya. Ini adalah penurunan organ dasar panggul dari kompartemen yang anterior, ya. Sedangkan yang di posterior ada beberapa, antara lain adalah yang paling sering adalah rektokel, ya. Rektum yang menonjol ke dinding belakang vagina, ya. Jadi kelemahan dari otot dasar panggul pada saat seorang wanita mengejan, maka rektum akan menonjol ke dinding vagina posterior sehingga keluar dari introitus, ya. Kemudian ada juga yang kolon sigmoid bisa menonjol maupun usus, ya, yaitu enterokel dan sigmoidokel, ya. Sedangkan prolaps vagina apikal atau puncak vagina, ya, adalah suatu keadaan di mana uterus atau rahim itu sudah diangkat, ya, tinggal tunggul vagina, kemudian karena tidak ada penggantungnya ataupun penggantungnya sudah lemah, maka puncak vagina itu akan bisa turun dan keluar menjadi prolaps puncak vagina, ya. Sedangkan prolaps uterus sendiri adalah turunnya uterus, ya, semuanya, ya, cervix, uterus turun pelan-pelan masuk ke dalam introitus vagina, kemudian keluar dari introitus vagina menjadikan suatu prolaps uteri. Ya, ini adalah ilustrasi, ya. Ini adalah prolaps uterus, ya. Ini adalah uterus, ya, kemudian vaginanya keluar. Nah, pada ilustrasi ini maka gambaran dari uterus dan cervix sudah keluar semua, ya. Keluar semua kalau kita berdasarkan PUPQ ini adalah grade yang tertinggi, ya. Grade 4, ya. Sedangkan ini adalah sistokel, ya, turunnya atau lemahnya penyangga dari vesika urinaria, ya, kompartemen anterior dan posterior, sistokel dan rektokel, ya. Sedangkan ini adalah enterokel. Bagaimana bisa terjadi suatu prolaps uterus, ya, ataupun sistokel maupun rektokel, ya. Pada prolaps uterus atau puncak vagina, ya, ini adalah karena kelemahan ligamentum uterosakral dan kardinal, di mana uterus, terutama di serviksnya itu ada pemegang yang kuat, ya, ligamentum yang kuat, yaitu ligamentum kardinal, ya. Karena usia, persalinan, ya, kemudian faktor risiko yang lain, ligamen itu bisa lemah, ya. Kemudian ada juga ligamentum sacrouterina, ya, dari uterus ke sakrum itu juga melemah. Lama-lama uterus, cervix, ya, dengan satu kesatuan mereka akan pelan-pelan akan turun karena nggak ada yang pegang, ya, lemah akhirnya turun, ya. Sedangkan sistokel itu adalah herniasi kandung kemih, ya. Herniasi kandung kemih melalui dinding vagina anterior, dia turun pelan-pelan. Pada awalnya hanya sedikit turun, ya. Lama-lama dia akan menonjol, semakin menonjol sehingga akhirnya bisa keluar dari introitus vagina. Kalau sudah sampai keluar dari introitus vagina atau sistokelnya itu sudah derajat yang besar, kesulitan berkemih adalah salah satu hal yang khas, ya, pada pasien-pasien. Dok, saya sulit untuk berkemih, ya, ada benjolan di bawah. Kalau saya mau berkemih harus dimasukkan dulu benjolannya, ya. Kadang-kadang rasanya tidak tuntas, ya, sudah ke kamar kecil, sudah buang air kecil, tapi ya rasanya tidak tuntas, tidak keluar, ya. Kenapa? Karena dinding vesika urinaria turun ke bawah,
uretranya dia terlipat ya, sehingga sulit untuk buang air kecil. Ya, kadang-kadang harus didorong dulu masuk ke dalam sehingga uretranya sudah lurus lagi, pasien baru bisa berkemih. Sedangkan untuk rektokel di sini adalah herniasi rektum melalui septum rektovaginal ke dalam vagina. Ya, karena kelemahan fascia pada puborektalis ya dan otot-otot dasar panggul ya. Sama prinsipnya, kelemahan otot pada saat terjadi tekanan, pasien ingin mengejan, maka dinding posterior dari vagina justru akan menonjol keluar ya, justru akan membuat pasien kesulitan buang air besar dan rasanya tidak tuntas. Ya. Nah, untuk melakukan suatu diagnosis selalu ya kita mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya. Kemudian dari situ baru kita bisa menggabungkan dan mendapatkan suatu diagnosis ya. Anamnesis ya seperti anamnesis pada umumnya, kita menanyakan identitas ya, usia, status pernikahan, pekerjaan ya. Kemudian gejalanya ya, apakah ada benjolan di vagina, rasa penuh ya, sulit menahan buang air besar atau sulit menahan buang air kecil ya. Kemudian kalau perlu dievaluasi ya, bagaimana dengan buang air kecilnya ya, apakah frekuensinya, kemudian adakah urgensi ya, bagaimana dengan fungsi seksual ya, kualitas hidup, apakah kondisi saat ini mengganggu kualitas hidup dari pasien tersebut ya, malu untuk bepergian karena setiap kali tidak bisa menahan pipis ya, atau tidak bisa menahan kentut ya. Kemudian kita juga tanyakan bagaimana riwayat obstetri, ya, gaya hidup kebiasaan, adakah riwayat operasi sebelumnya, ya, status menopause, riwayat keluarga, dan kalau ada gangguan dasar panggul yang lain. Ya. Nah, status pernikahan untuk apa ini? Kita tanyakan. Biasanya seorang wanita dengan kasus prolaps organ panggul datang biasanya dengan usia menopause ya, perimenopause atau menopause atau bahkan lebih lanjut lagi ya. Kadang-kadang beberapa pasien sudah tidak memerlukan fungsi seksual lagi ya. Nah, nanti itu adalah bisa merupakan dasar pertimbangan kita kalau kita mau melakukan suatu manajemen tata laksana operatif, tata laksana mana yang akan kita pilih ya gitu, berdasarkan status pernikahan ataupun fungsi seksualnya apakah masih diperlukan atau tidak ya. Kemudian pekerjaan, nah apakah pekerjaannya itu berhubungan dengan kasus yang sekarang, angkat beban berat ya, misalnya bekerja di pasar ya atau sebagai buruh ya, atau pekerjaannya yang sering membuat pasien itu sering menahan buang air kecil ya. Misalnya pekerjaan di kantor, duduk di belakang meja, menghadapi klien, ya, pengen buang air kecil, ditahan, ya, lama-lama, kebiasaan terus-menerus seperti itu, muncul gangguan yang berhubungan dengan buang air kecil. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, nah selalu kita tinggi badan, berat badan untuk mendapatkan indeks massa tubuh, ya. Kemudian pemeriksaan ginekologi. Nah, salah satu kuncinya adalah sistem scoring dengan POPQ, ya, prolapse pelvic organ prolapse quantification. Ya. Nah, kalau kita perlukan untuk menunjang, kalau dari anamnesis dan pemeriksaan fisik belum mendapatkan suatu diagnosis yang jelas, kita boleh melakukan ultrasonografi, MRI, ya, urodinamik ataupun perineometer. Ya. Nah, definisi ya ini adalah suatu cara pengukuran ya derajat dari prolaps organ panggul ya. POPQ adalah salah satu standar yang merupakan baku standar untuk pengukuran prolaps organ panggul. Nah, di sini adalah suatu pengukuran yang standar ya. Ada beberapa titik yang harus kita nilai di sini ya. Ada 9 titik yang harus kita ukur ya. Kemudian fungsinya adalah untuk mendiagnosis ya. Mendiagnosis prolaps organ panggul, kita lakukan
perencanaan terapinya apa, kemudian kita bisa melakukan evaluasi pasca operasi. Ya. Pasien datang awalnya dengan prolaps organ panggul derajat 3, ya, kita lakukan operasi. Setelah operasi penyembuhan kita evaluasi lagi. Oh ternyata sekarang sudah baik, ya. Kita ukur dengan titik-titik tersebut, misalnya sekarang prolaps derajat 1, bahkan mungkin derajat 0, ya gitu. Tetapi kalau kita ukur ternyata dari POPQ masih sama, nah kita bisa evaluasi di manakah kegagalan atau ketidakberhasilan dari tata laksana yang kita berikan. Nah, ini adalah POPQ, ya. Jadi ada 9 kotak yang harus diisi, ya. Dari titik AA, BA, C, ya. Ini semua ada nilainya yang harus kita isi, ya. Berapakah nilai titik AA, titik BA, titik C, ya? Semua ini patokannya adalah dari Himen, ya. Dari seberapa jauh dia atau seberapa keluar dia dari titik Himen, itu yang akan kita nilai. Nah, stadiumnya adalah 0 sampai 4, ya. 0 tidak ada prolaps, ya. 1 bagian terendah kurang dari 1 di atas Himen. Jadi kalau prolapsnya turun tetapi dia tidak sampai dengan angka 1 cm di belakang Himen, dia masih stadium 1. Stadium 2, kalau bagian terendah dari serviks maupun cestokel maupun rektokel, ya, mencapai antara -1 sampai +1 dari Himen, ya. Sedangkan stadium 3 lebih dari itu tetapi masih kurang dari panjang vaginal length, dikurangi 2 cm. Terus kita apa ini kalau pasien-pasien dengan prolaps organ panggul? Ya, yang pertama kita bisa modifikasi gaya hidup, ya. Pasien dengan obesitas, ya, kita bisa tata kelola dengan kontrol berat badan, ya. Kemudian hindari aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdomen, ya. Sering mengangkat berat, sering batuk. Nah, kalau kita sudah tata laksana, sudah terapi, ya, tetapi faktor ini belum dirubah, maka prolaps akan muncul kembali, ya. Sangat mungkin untuk muncul kembali, ya. Kemudian untuk wanita pasca menopause ataupun dengan defisiensi estrogen, boleh, ya, kita berikan terapi estrogen topikal, ya. Kursi elektromagnetik, ya, ini adalah pengganti Kegel, ya, pengganti Kegel exercise, ya. Kegel atau latihan dasar panggul, ya, ini adalah tata laksana yang utama, ya. Kalau kita bicara mengenai konservatif, ya. Kegel akan membantu menguatkan otot dasar panggul, ya, sehingga derajat dari prolaps itu tidak bertambah, ya. Tetapi Kegel tidak bisa mengurangi derajat. Misalnya pasien datang dengan derajat 2, ya. Prolaps uteri derajat 2, Kegel yang teratur, maka mudah-mudahan dia tidak akan menjadi derajat 3 ataupun 4, ya. Selama faktor risiko dihilangkan, gaya hidup dirubah, Kegel latihan teratur, dia bisa mencegah untuk tidak lebih berat gradingnya. Tetapi kalau sudah derajat 3, kita lakukan Kegel, nggak bisa pasien tiba-tiba naik kembali lagi kepada derajat 2, ya. Otot-otot ditingkatkan kekuatannya, ya, sehingga keparahan prolaps menjadi lebih kecil, ya. Nah, atau dengan pesarium, ya. Pesarium atau cincin, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam vagina, fungsinya hanya menyangga, menahan, fungsi mekanik saja, ya. Prolaps uteri, rahimnya turun ke introitus vagina, sampai ke himen, bahkan sampai keluar, kita pasang pesarium, fungsinya hanya untuk menahan, mekanik saja, ya. Tetapi kalau pesariumnya dilepas, keluar lagi, ya, gitu. Ini adalah salah satu pilihan untuk konservatif atau non operatif, ya. Nah, kemudian tata laksana operatif, ya. Nah, tata laksana operatif kita bisa melakukan pengangkatan uterus, ya.
pengangkatan uterus ya, indikasinya ya prolaps disertai dengan patologi uterus ya, misalnya ada mioma, misalnya ada perdarahan abnormal ya, prolaps mungkin dengan kondisi serviks yang tidak baik ya. Itu bisa menjadi dasar kita untuk kita lakukan suatu histerektomi ya. Histerektomi sambil nanti kita tambahkan dengan operasi yang lain atau dengan tata laksana yang lain untuk menahan supaya tunggul vagina tidak turun ya. Keuntungannya adalah mengurangi resiko rekurensi, eliminasi patologi ya, kalau uterusnya kita curiga ada suatu patologi ya, memperbaiki gejala urin ya. Nah, biasanya kalau kita lakukan suatu histerektomi ya operasinya lebih lama, resiko komplikasinya lebih tinggi, pemulihannya lebih lama, resiko infeksi, perdarahan juga semakin lebih besar. Ya, ini adalah suatu hal yang cukup sering kita lakukan ya. Histerektomi ya melalui vagina ya. Transvaginal dibandingkan dengan abdominal maka pemulihannya lebih cepat ya, kemudian tidak tampak sayatan karena kita melakukannya transvaginal ya. Perdarahannya juga diharapkan bisa lebih sedikit ya kalau kita melakukan histerektomi transvaginal ya. Histerektomi transvaginal bisa dilakukan pada kondisi prolaps maupun non prolaps ya. Nah, tata laksana operatif yang lain adalah misalnya kita melakukan histerektomi, kita juga bisa lakukan uterosacral ligamentum suspension, yaitu menautkan puncak vagina ke ligamentum uterosacral ya. Harapannya apa? Mengembalikan dukungan apikal secara anatomis ya, mempertahankan panjang vagina ya, tunggul vagina kemudian diikat sehingga harapannya dia tidak turun ya. Nah, resikonya di sini potensi cedera ureter ya ataupun retensio urin pasca operasi. Kemudian kita bisa melakukan suatu sacrospinosus fiksasi ya, sering kita dengar istilah SSF, sacrospinosus fiksasi ya. Puncak vagina ataupun kita kalau melakukan suatu histerektomi, puncak vagina itu kita ikat ya, kita tautkan ke ligamentum sacrospinosus ya. Harapannya apa? Supaya puncak vagina tidak turun lagi ya. Cukup kuat ligamentum sacrospinosus ini ya, memberikan fiksasi yang kuat ya. Tetapi resiko yang sering adalah nyeri pada gluteus ya. Pada pasien misalnya diikat dengan ligamentum sacrospinosus yang sisi kanan, maka biasanya pasca operasi akan merasakan nyeri pada gluteus sisi kanan ya. Butuh beberapa waktu untuk adaptasi ya. Biasanya rasa sakit itu atau nyeri perlahan akan menghilang ya. Kemudian histerektomi dengan sacrocolpopeksi ya. Nah, sacrocolpopeksi ini adalah salah satu gold standar ya untuk rekonstruksi prolaps apikal ya. Ini dengan pendekatan abdominal ya, bisa dengan laparoskopi atau dengan robotik ya. Kita menggantungkan ya tunggul vagina ke sakrum ya dengan menggunakan mesh ya, kita ikat di sana sehingga puncak vagina tertarik ke atas ya, terkait dengan os sakrum ya. Ya, ini histerektomi dengan uterosakral ya. Kita ikatkan dengan ligamentum ya. Kalau ini adalah sacrospinosus fiksasi ya. Ini adalah vagina di mana uterusnya sudah diambil ya. Kemudian ujung atau tunggul vagina diikatkan dengan ligamentum sacrospinosus ya. Nah, kemudian tidak semua tata laksana kita lakukan histerektomi ya. Ada yang kita preservasi uterusnya ya. Kalau pasien masih memerlukan fungsi dari uterus ya, kemudian masih ingin mempertahankan atau kita lihat uterusnya baik, serviksnya baik, tidak ada patologi ya. Artinya tidak ada indikasi bahwa kita harus melakukan suatu pengangkatan uterus ya.
maka kita bisa mempertahankan uterus ya. Ini bisa per abdominam, laparoskopi ataupun transvaginal ya. Nah, karena kita tidak melakukan suatu histerektomi, maka waktu operasi dan pemulihan akan lebih cepat ya. Perdarahan lebih singkat, lebih minimal ya. Mempertahankan uterus, menghasilkan fungsi seksual yang baik ya. Pasien tidak merasa ada anggota badannya yang hilang ya. Jadi kadang-kadang sugesti rahim sudah diangkat, kadang-kadang merasa bahwa saya sudah tidak komplit lagi, hubungan seksual mungkin menjadi tidak nyaman ya. Itu adalah hal-hal yang sering muncul ya. Tetapi dengan pendekatan seperti ini, preservasi uterus, maka pasien akan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang berkurang ataupun hilang ya. Nah, tetapi salah satu kekurangannya adalah rekurensi prolaps yang lebih tinggi ya. Karena masih ada uterus, ada beban berat di situ yang menggantung, yang menarik ya, menarik ligamentum ya, sehingga ada potensi rekurensi yang lebih tinggi ya. Kemudian meninggalkan patologi dari uterus ya. Kita lakukan preservasi, suatu saat ada kemungkinan muncul lesi kanker dari serviks ya, ataupun dari endometrium ya. Oke, demikian ya kuliah hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan silakan ya. Dokter izin bertanya dok, berkaitan dengan presentasi yang tadi dijelaskan, bagaimana jika semisal ada kasus seorang wanita dengan prolaps, namun dari hasil pemeriksaan fisiknya ternyata cervical length-nya itu cukup panjang dokter. Apa tata laksana untuk pasien tersebut dokter? Jadi ada kondisi di mana seorang wanita itu pada saat kita lihat, kita inspeksi, serviksnya keluar ya, keluar dari introitus ya. Mungkin untuk kita pada saat kesan pertama, oh ini adalah prolaps uteri ya. Tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata uterusnya masih pada tempatnya, masih di atas ya. Tetapi kita mendapatkan dari pengukuran sondase ya, serviks, panjang serviks itu bisa sekitar 2,5 sampai 3 cm. Itu lebih ya. Katakanlah misalnya 6 cm ya, sehingga dia keluar. Nah, kondisi ini disebut serviks yang panjang atau elongasi coli ya. Nah, pada kondisi seperti ini maka operasi atau tata cara yang paling mudah adalah kita lakukan amputasi serviks ya, atau operasinya adalah Manchester Fothergill ya. Jadi seberapa panjang uterus yang ada pada saat ini ya, misalnya 6 cm, normalnya adalah 2,5 sampai 3 cm, sepanjang kira-kira 3 cm atau 3,5 cm itulah ya serviks kita lakukan amputasi ya. Biasanya prosedurnya lebih cepat, perdarahannya lebih minimal ya, dan tanpa pengantungan apapun karena tidak ada yang turun sebetulnya, tetapi hanya serviks yang memanjang.